Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Purorote. Ketemu lagi dengan kami dari channel Newsclan Official. Saudara-saudara, pada kali ini kita informasikan sejumlah kompilasi video terkait dengan kelakuan dari Oknum Habib Ba'alawi. Kita masih membahas tentang polemik nasab Habib Ba'alawi yang tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah, dalam tanda petik makin mengganas. Waduh, makin mengganas dustanya, saudara, makin mengganas kepalsuannya, makin mengganas mendoktrin para umat muslim pribumi, khususnya kaum warga Nahdiyin kultural. Nah, ini kita terus sampaikan untuk edukasi, mudah-mudahan terus kita suarakan supaya masyarakat sadar bahwa golongan klan Ba'alawi ini hanya bisa mengaku-ngaku tanpa bukti. Dia membuat narasi penuh kedengkian, provokasi, dan berusaha mempersekusi Kiai Haji Imaduddin Utsman, Tengku Qori, dan lain sebagainya dari pendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman. Saudara, seperti biasa kita sampaikan doa, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat lahir dan batin, diberikan kemudahan dalam segala urusannya yang baik, ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga diberikan keselamatan, baik keselamatan di dunia dan di akhirat. Selalu kita sampaikan di dalam mukadimah, di dalam pembukaan video kita, untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum Habib Ba'alawi yang cuma bisa mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, tetapi tanpa bukti. Mereka mendoktrin agar dipercaya sebagai keturunan Rasulullah. Nah, pada video kali ini ada sebuah video yang menarik kita sampaikan. Nah, yang pertama adalah cuplikan ceramah Bahar Smith yang dia mengatakan sudah muak lihat negara ini. Saya ulangi, berarti artinya dia sudah muak melihat Indonesia, negara Indonesia. Kok bisa dia ngomong baik gitu? Tapi dia masih bercokol di Nusantara. Dia ngomong sudah muak dengan negara ini, muak melihat negara ini. Saya melihat itu wajar karena dia adalah keturunan imigran, keturunan dari para antek-antek Belanda, bukan warga asli Nusantara. Kalau memang dia merasa muak melihat negara ini, harusnya Bahar pergi dari Nusantara. Makanya ada sejumlah masyarakat yang terus menyuarakan agar Bahar itu dideportasi, dipulangkan ke negara asal-usul para leluhurnya, ya, kakek-kakek mereka dari Yaman. Ingat ya, kakek-kakek mereka bukan Rasulullah nih. Walaupun dia mengaku kakek aneh Rasulullah, nah itu tidak betul, itu dusta. Orang yang penuh kedustaan seperti ini memang harusnya diusir dari Nusantara atau dipulangkan saja. Kok bisa-bisanya dia ngomong muak lihat negara ini? Bagaimana menurut pendapat saudara? Baik, saya sampaikan videonya. Ini video yang pertama, habis itu nanti kita sampaikan sejumlah video pendapat dari para ustadz, kiai, ulama yang setidaknya dianggap ulama lah oleh pengikutnya terkait dengan perkembangan polemik nasab. Perkembangan polemik nasab Habib Ba'alawi makin hari bukan makin tambah menunjukkan akan selesai, tetapi menunjukkan keberingasan dari oknum-oknum Ba'alawi. Tidak malah menunjukkan rasa sadar mereka. Setelah sekian lama kita kritik, dia malah menunjukkan kesombongannya, menunjukkan keangkuhannya, karena merasa sudah tidak dipercaya sebagai keturunan Rasulullah. Muncullah nama Bahar.
nama Mudor, nama Rijik yang sekarang ceramahnya malah memprovokasi. Ya, dan walaupun memang ancaman pidana terhadap penghasutan seperti yang dilakukan oleh dugaannya kepada si Rijik ke Mudor ya, karena menghasut Muhyiddinnya untuk mempersekusi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sangat ringan, sehingga dia sampai sekarang mengatakan tidak takut masuk penjara. Ya memang tidak lama ancaman penjaranya, apalagi kalau denda. Wah, mereka gak ketakutan. Kenapa? Banyak muhibbin yang siap untuk membayar denda. Ya karena apa? Mereka mendoktrin dengan membela Habib, mencukupi dan menyelamatkan Habib, dia dijamin surga. Muhibbin yang sudah terdoktrin demikian akhirnya apa? Rela mengorbankan semua sumber daya yang dia miliki untuk membela Ba'alawi seperti Bahar Smith. Makanya Bahar sampai sekarang pun tetap sombong, sok pansos pamer pendukungnya. Ini Bahar masih dicintai banyak orang, seperti itu. Ini Bahar masih punya muhibbin. Itulah yang harus kita perjuangkan, bagaimana masyarakat ini jangan mau diadu domba, jangan mau dibohongi oleh Bahar, didustai oleh Bahar mengaku sebagai cucu Nabi. Bagi oknum-oknum siapapun yang percaya Bahar sebagai cucu Nabi, saya katakan dengan tegas, saya ulangi kata-katanya ya, bagi siapapun oknum dari semua kalangan unsur masyarakat, mau dari kalangan akademisi, ulama, kiai, atau yang dianggap ulama atau yang diulamakan, percaya Bahar itu sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, Anda, mohon maaf saya katakan, Anda orang bodoh. Kok bisa kan Anda mempercayai Bahar sebagai cucu Nabi, sementara tidak ada bukti sama sekali Bahar cucu Nabi? Gak masuk akal. Dari sisi kajian nasab, jelas dia tidak terkonfirmasi. Dari kajian perilaku, jelas kelakuannya Bahar sangat bangsat, naudzubillah. Dari sisi tes DNA, dia ketakutan untuk tes DNA. Tanpa bukti Anda percayai bahwa Bahar cucu Nabi. Walaupun dia berani teriak-teriak di depan pengadilan, di setiap ceramahnya selalu dia mengunggul-unggulkan dirinya, mengaku cucu Nabi. Anda percayai dari mana jalannya itu? Dasarnya apa? Kok Anda percaya dengan Bahar? Ya, nah ini makin membuat saya heran. Dan tentu saja ketika saya menyampaikan kayak gini, muhibbin Bahar pasti kebakaran jenggot, ya pasti itu. Karena pasti marah-marah, pasti tersinggung, ngancem-ngancem, ya dilaknat, tidak mendapatkan syafaat. Nanti bagaimana kalau Bahar terbukti sebagai keturunan Nabi, lalu kamu minta syafaat kepada Kanjeng Nabi? Apa kamu gak malu? Apa kira-kira Kanjeng Nabi mau memberi syafaat? Saya katakan, insya Allah pasti ngasih syafaat, karena Kanjeng Nabi bukan orang yang pilih kasih dan rasis. Apalagi ya perilaku Bahar itu bangsat, kurang ajar. Bisa jadi nanti malah tidak dibela itu Bahar. Kenapa? Karena hadis Nabi sudah jelas. Beliau mengatakan bahwa andai saja anakku Fatimah Az-Zahra mencuri, maka Kanjeng Nabi sendiri yang akan memotong tangannya. Jadi kalau misalnya nanti di alam sana, di alam akhirat, kalau misalnya Bahar benar-benar cucu Nabi secara genetika, tetapi kelakuan Bahar di dunia bangsat, maka tidak akan dibela oleh Nabi Muhammad SAW itu. Jadi Anda juga nggak usah takut, ya nggak usah takut mengkritik Bahar itu, karena kita mengkritik, yang kita kritik adalah kelakuannya yang merusak nama suci keturunan Nabi yang asli. Ya, seandainya pun benar dia terbukti nanti di akhirat keturunan Nabi, saya yakin Nabi akan membela saya
ya, dan akan menghukum Bahar dengan dosa-dosanya yang pernah dilakukan selama di dunia. Jadi doktrin kalau mengatakan keturunan Nabi nanti dijamin masuk surga itu nggak masuk akal kalau kita itu menyimak hadis sahih yang sudah viral, yang sering disampaikan oleh para ustadz kiai, bahwa kalau saja ini Fatimah Az-Zahra mencuri, maka Kanjeng Nabi Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya. Padahal Fatimah Az-Zahra adalah ahlul bait, ya, keluarga dekat Nabi. Lah Bahar tidak terbukti, apalagi tidak terbukti. Dia ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, keluarga Nabi, ahlul bait katanya. Ahlul bait dari mana? Sudah ratusan tahun kok, sampai sekarang dari Kanjeng Nabi hidup, dari Fatimah Az-Zahra hidup, lalu diklaim oleh Ba'alawi dia itu ahlul bait. Hanya orang bodoh yang bisa percaya dan menganggap bahwa Ba'alawi yang hidup di Nusantara saat ini adalah ahlul bait, ya. Hanya orang bodoh itu yang percaya begitu, ya. Jadi saudaraku, mari kita itu memakai akal sehat. Beragama itu selain dogma juga menggunakan akal sehat, nggak ngawur saja, hanya percaya saja, hanya percaya kepada doktrin orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi padahal tidak terbukti. Jadi kita harus terus suarakan kebenaran bahwa dasar kita adalah ilmu pengetahuan, sains, ilmiah, bukan fitnah. Dan saya menyampaikan ini dasarnya adalah rasa cinta saya kepada Bahar bin Smith. Bukan saya membenci dia, justru saking sayangnya saya kepada Bahar, mengingatkan Bahar Smith supaya di Nusantara ini jangan membohongi masyarakat, jangan ngaku-ngaku cucu Nabi tanpa bukti. Masyarakat dari hari ke hari makin cerdas, makin pinter, makin banyak yang percaya gitu loh, bahwa tesis Kemaduddin Utsman benar adanya. Dan dari hari ke hari banyak orang yang sudah tidak percaya pengakuan dari oknum-oknum Habib Ba'alawi. Jadi saudaraku, kalian itu jangan percaya dengan doktrin mereka. Mereka itu bukan pemegang kunci surga. Sekali lagi, mereka itu bukan pemegang kunci surga, bukan pemegang kunci neraka. Mereka itu sama dengan kita sebagai manusia biasa. Jadi kita hormati dia kalau dia punya akhlak yang baik, ya. Kalau seperti ini mengaku-ngaku cucu Nabi, lalu apa alasan kita menganggap dia orang baik? Orang yang berbohong kok kalian anggap orang baik? Mengatasnamakan Nabi tanpa bukti alias bohong kok kamu anggap orang baik, lalu dianggap ulama lagi. Ulama dari mana? Ya, kriteria ulama itu sangat jelas, sudah viral, dan Bahar tidak menunjukkan sebagai seorang ulama. Ya, ulama bukan, cucu Nabi bukan. Kamu puja-puja, hai Muhyiddin, kok bisa kamu seperti seekor kerbau ditusuk hidungnya? Kok bisa orang yang ngaku cucu Nabi tapi palsu kamu percayai? Lalu apa salah kalau saya bilang, ini pertanyaan saya untuk para Muhyiddin, apa salah kalau saya bilang Anda bodoh? Apa salah? Kan sudah ada dasarnya, ya. Dan yang paling menggila tanpa rasa malu-malu adalah Pak Taufik Assegaf. Harusnya malu Muhyiddinnya itu juga menyebut Kiai Imaduddin Al-Kaburi. Parecik itu yang kabur, ngumpet, tidak berani diajak untuk berdiskusi oleh Bang Haji Roma Irama di podcast beliau, ya.
Katanya tidak ada kewajiban menjawab tesis Ki Imamuddin. Ya memang, tapi kan ada norma etika. Akhirnya Anda sekarang harus menuai roastingan dari rakyat Nusantara bahwa Anda penakut, Anda pengecut. Bahkan Dr. Ubaidillah Tamam mengungkapkan ketidaksediaan ketidaksediaan Pak Taufik itu dalam menolak undangan Haji Rhoma Irama adalah bukti Pak Taufik itu berusaha menutupi kedustaan yang nyata oleh kelompok mereka dilakukan dengan mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW. Mereka yang tergabung di dalam Robitoh Alawiyah nyata-nyata terbukti sah dan meyakinkan berdasarkan kajian ilmu, nasab secara filologi, mereka tidak terkonfirmasi, dan berdasarkan tes DNA mereka mustahil sebagai keturunan Rasulullah SAW. Kalau Pak Taufik mengatakan lembaga Robitoh Alawiyah adalah lembaga pencatat nasab, untuk hal ini kita maklum. Tapi ingat, jangan mengaku lembaga pencatat nasab keturunan Rasulullah. Karena faktanya adalah Robitoh Alawiyah adalah lembaga pencatat nasab keturunan Ba'alwi. Ya, Ba'alwi. Itu ingat, bukan keturunan Rasulullah. Karena setelah sampai kepada nama Ubaidillah, Alwi bin Ubaidillah, itu sudah selesai. Nama Ubaidillah adalah nama fiktif yang dibuat-buat, dicangkokkan untuk menyambungkan nasab Ba'alawi, Ba'alwi, jangan Ba'alawi. Kalau Ba'alawi kun Alawiyin, keturunan Rasulullah. Mereka mengklaim Ba'alwi sebenarnya, tetapi kemudian menyebut Ba'alawi. Udah terputus, ya, jelas itu. Dan berdasarkan ilmu genetika mereka keturunan Yahudi Askenasi, itu ya. Baik, saya akan tunjukkan cuplikan video. Bahar itu ngomong sudah muak lihat negara ini. Siapa yang tidak tersinggung adalah orang bodoh. Tapi nggak usah marah-marah juga. Saya juga nggak marah-marah. Ini hanyalah sebuah ungkapan untuk membalas narasi dari Bahar Smith yang sombong arogan, ya, yang membodohi para muhibbin mereka, membodohi para Ba'alawi, membodohi, maksud saya muhibbin Ba'alawi, ya. Coba kita simak. Katanya dia muak, katanya melihat negara ini. Ya kalau merasa muak, ya kalau merasa sudah jenuh di negeri ini, teman-teman, ya silahkan buat negara lain, teman-teman. Kalau memang masih ada tanah kosong, ya, atau minimal mungkin ya pulang kampung saya, teman-teman, ya. Nggak peduli mau penjarain, nggak ada urusan saya. Oh, muak saya lihat ini negara kacau seperti ini, saudara-saudara. Muak, mau penjarain. Saya setiap kali masuk penjara udah saya bilang. Setiap kali Bahar bin Smith masuk penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya, saya potong sebentar. Dengar ya cuplikannya tadi. Dia muak melihat negara ini. Kalau mau masuk penjara, masuk penjara. Saya mohon kepada aparat, penjarakan lagi nih Bahar ini. Yang sudah terbukti viral, yang kita duga melecehkan NKRI, Bahar, penjarakan. Dia minta dipenjarakan. Sombong sekali. Memang sampai sekarang dia belum diproses. Sudah dilaporkan oleh Tubagus Moki Nur Fadil. Sudah dilaporkan oleh Tubagus Moki Nur Fadil kasus mengatakan bahwa keturunan Wali Songo tidak ada. Sudah dilaporkan oleh Bang Adi Arifin terkait kasus Bahar menggeruduk rumahnya Bang Adin dengan pengikutnya. Memang. Makanya kita berharap segera diproses dan jebloskan lagi Bahar ke penjara. Kemudian termasuk siapa? Mudor, ya. Sampai sekarang belum klarifikasi itu Mudor.
sudah diminta disomasi oleh keturunan Wali Songo Tubagus Mogi Nur Fadil di dalam sebuah aliansi pecinta ulama Nusantara. Ada Barisan Kesatria Nusantara, ada Laskar Mataram, ada Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, sudah mensomasi Pak Mudor 7 kali 24 jam, diharap mengklarifikasi pernyataan yang katanya dia akan memberikan shock terapi tegangan tinggi kepada Kiai Ahmaduddin yang dia sebut Dajjal, pengikutnya juga disebut Dajjal. Parah itu. Kemudian ada yang namanya Pak Rizik Syihab. Pak Rizik Syihab juga viral ceramahnya, menghasut supaya membubarkan pengajian-pengajian dari Kiai Ahmaduddin dan juga pengikut-pengikutnya. Maka muncullah beberapa muhibin yang teriak-teriak di medsos yang tidak pantas kita dengar. Dia telah roasting Kiai Haji Ahmaduddin Utsman. Muhibin bilang nanti Kiai Ahmaduddin akan dikembalikan tinggal celana dalamnya. Aduh, astagfirullahaladzim. Apa itu tinggal celana dalamnya atau tidak pakai celana dalam itu? Maksudnya itu apa itu? Viral itu. Nanti kita cari videonya. Kita tunjukkan ke saudara-saudara semuanya. Kita sekarang tunjukkan pembahasan mengenai Bahar Smith ini yang mengatakan bahwa dia katanya sudah muak lihat Indonesia, lihat negara ini, kan berarti Indonesia itu maksudnya. Kurang ajar. Orang seperti ini kalau nggak dipenjara lagi, nggak kapok-kapok itu ya, nggak kapok-kapok nih, ya. Yo, coba kita lihat lagi informasinya ya. Kita dengarkan lagi tentang Bahar yang mengatakan bahwa dia itu muak lihat Indonesia katanya, ya. Itu dari Bahar Smith, teman-teman ya. Kita reaction santai saja, karena sebenarnya kalau boleh kita katakan video-video ini teman-teman ya lucu ya, ada kocaknya tapi ya tetap ada menjengkelkannya juga teman-teman. Jadi begini, Bahar Smith ini sering sekali yaitu menyanjung dirinya sendiri ya. Selain juga dia sering menyanjung klannya, klan Balawi. Saya nggak tahu apakah Bahar Smith ini pernah nggak menonton video-videonya teman-teman ya. Kemudian entah mungkin merasa malu ya dengan apa saja yang pernah dia ucapkan ya di depan ribuan jamaah teman-teman ya. Kalau kita terkadang teman-teman ya malu ya menyebut-nyebut diri kita ya, apalagi kita mengatakan diri kita ini hebat luar biasa. Tapi anehnya Bahar Smith ini teman-teman sering sekali saya jumpai narasinya yang sangat jelas ya, tujuannya yang untuk membesarkan dirinya sendiri. Baik, coba kita simak dulu video yang pertama. Jadi tadi saya bilang teman-teman ada 3 cuplikan video yang akan kita simak. Di video pertama ini teman-teman, Bahar Smith ini mengatakan begini, penjara itu ada di bawah kaki saya katanya teman-teman. Kemudian ada yang membuat saya merasa sangat lucu teman-teman ya. Kok pede sekali Bahar Smith ini mengatakan saya sudah muak melihat negara ini ya, kacau seperti ini katanya teman-teman ya. Kalau kamu muak ya cari negara lain, seharusnya kan seperti itu teman-teman ya. Padahal kita tenang-tenang saja di sini teman-teman ya. Justru dia sendiri yang bikin kekacauan di negeri ini teman-teman. Baik, kita simak dulu videonya. Nggak peduli mau penjarain, nggak ada urusan saya. Muak saya lihat ini negara kacau seperti ini, saudara-saudara. Muak mau penjarain. Saya setiap kali masuk penjara udah saya bilang, setiap kali Bahar bin Smith masuk penjara, saya udah bilang, bukan kaki saya yang ada di bawah penjara, tapi penjara yang ada di bawah kaki saya, saudara-saudara. Saya masuk penjara, para pengkhianat bangsa, perusak demokrasi, perampok harta rakyat. Mereka menertawakan saya. Kasihan Bahar bin Smith masuk penjara. Mereka nggak tahu, di balik penjara saya menertawakan mereka beserta dunia dan seisi-isinya, saudara-saudara. Oleh karena sombong luar biasa. Penjara ada di telapak kakinya coba. Maka layak ini orang di penjara lagi nih. Di penjara katanya dia mentertawakan orang lain di sana. Dia bangga di penjara. Makanya dia
tidak kapok-kapoknya dia, ya. Sudah kehilangan akal sehat nih orang. Saya nggak peduli. Teman-teman, ini menurut saya narasi-narasi yang tujuannya ya untuk membesarkan dirinya sendiri, teman-teman ya, membangga-banggakan dirinya sendiri. Katanya dia muak, katanya melihat negara ini. Pertanyaannya, siapa ente? Ya, memangnya ente ini punya kontribusi apa untuk negeri ini? Itu kan pertanyaannya, teman-teman ya. Ya kalau merasa muak, ya kalau merasa sudah jenuh di negeri ini, teman-teman ya, ya silahkan buat negara lain, teman-teman. Kalau memang masih ada tanah kosong ya. Kemudian kalau nggak ada tanah kosong, mungkin nggak mampu beli, ya cari negara lain, atau minimal mungkin ya pulang kampung saya, teman-teman ya. Kemudian apalagi katanya, teman-teman, katanya penjara itu di bawah kakinya. Ini gimana maksudnya ini? Konteksnya gimana? Mungkin maksudnya meskipun dia di dalam penjara, teman-teman ya, tetap dia tuh punya power lah. Nggak ada orang-orang yang berani macam-macam ya, meskipun dia di penjara, mungkin seperti itu ya. Sekarang kita lanjut di video kedua, teman-teman. Dan ini lebih kocak lagi, teman-teman. Ini luar biasa ya Allah. Tingkat kepediannya nih Bahar Smith ini super tinggi, teman-teman ya. Dan di sini dia menyebut-nyebut nama Sambo, teman-teman. Tapi coba kita simak videonya. Itu waktu Sambo baru masuk di lapas Pondok Rajek. Lapas Pondok Rajek kan wilayah saya itu. Sambo masuk, ngomong, saya buka aja di sini. Beb, Sambo masuk sini, mau kita eksekusi, Beb. Mau kita mati. Wow, wilayah saya katanya. Kapan dia punya wilayah? Kalau dia mengklaim wilayah saya, kan benar-benar dia menjajah wilayah bagian Nusantara Indonesia. Maka dia layak untuk dipenjarakan, ya. Kurang ngajar nih, ya. Kita lanjut ya, saudaraku. Ngeri sedap ini orang, ya. Apa sih bilang jangan? Saya larang. Kalau saya bilang ya udah eksekusi, habis Sambo. Paling masuk koran, Sambo meninggal dunia. Jadi di lapas Pondok Rajek ini, kata Bahar bin Smith, dia dirinya mengklaim, mungkin di situ dia dulu di penjara, teman-teman ya. Jadi dia mengklaim itu wilayahnya, katanya. Ini gimana ini konteksnya? Seperti preman aja, teman-teman, yang kadang sering ngaku saya punya daerah kekuasaan ya. Ini wilayah kekuasaan saya. Ini mungkin maksudnya karena mungkin dia lama di penjara di situ, teman-teman, di lapas Pondok Rajek itu. Jadi seolah-olah, teman-teman, dia merasa di situ adalah wilayah kekuasaannya. Kemudian katanya ketika Sambo ini masuk di situ, ya anak-anak maksudnya di situ ya para napi-napi yang lain ya mengatakan kepada Bahar, gimana ini? Ya, Bahar ya, Sambo masuk di sini, kita matiin atau gimana ya? Kemudian apa kata Bahar? Kalau saya mau, tinggal saya suruh bilang sama mereka, anak-anak ini habisnya Sambo. Subhanallah, teman-teman. Kok penceramah ada ya bernarasi seperti ini? Ente ini penceramah atau siapa sebenarnya? Ya, silahkan kalian pikirkan sendiri, teman-teman ya. Tapi ini video terakhir, teman-teman, yang sebenarnya sudah pernah saya reaction, dan ini juga jauh lebih kocak, teman-teman ya. Jadi Bahar Smith ini mengaku ya pernah katanya, atau bahkan sering didatangi oleh para pejabat negara. Kemudian ya para pejabat negara tersebut ya menyodorkan beberapa cek untuknya, teman-teman. Ada cek pound sterling, ada BCA dan segala macam, teman-teman ya. Kemudian katanya, Dip, kata pejabat-pejabat tersebut, silahkan kamu tulis ya berapapun yang kamu mau, tulis di cek ini berapa puluh triliun, berapa ratus triliun, katanya, teman-teman ya. Yang penting Habib Bahar nggak usah ya ribut-ribut atau bahas masalah negara. Subhanallah, teman-teman ya. Emang ada orang yang punya sampai uang sampai 100 triliun ya, yang rela memberikan kepada Bahar bin Smith ini. Sepenting itukah Bahar bin Smith ini, teman-teman, untuk negara ini, sehingga ada katanya oknum pejabat yang mau atau rela memberikan ratusan triliun. La ilaha illallah. Ratusan triliun itu bukan sedikit, teman-teman ya. Lebih baik kita gunakan untuk kita pribadi atau keluarga, kemudian membangun hal-hal yang bermanfaat, teman-teman ya. Berapa banyak pejabat-pejabat yang datang ke saya bawa 3 cek dari Inggris, pound sterling, cek dolar Amerika, sama cek BCA Indonesia. Bim, Habib mau berapa? Puluh triliun, 100 triliun, tulis. Yang penting Habib diem-diem aja di pondok, nggak usah ceramah bahas-bahas pemerintah.
Aduh. Pondok Habib kami bangun semewah mungkin. Apa yang Habib mau kami kasih? Apa jawaban anak? Mohon maaf, saya nggak bisa kalian beli. Kalau Ustadz Kiai Habib yang lain mungkin bisa kalian beli. Bahar bin Smith sampai mati nggak bakal kalian bisa beli. Ratusan triliun katanya teman-teman ya pernah mau disodorkan, ditawarkan kepada Bahar Smith ini dengan berupa cek ya, ceknya macam-macam katanya, ada cek Inggris ya, mata uang pound sterling ya, BCA segala macam, asalkan Bahar Smith ini diam-diam aja di pondok, katanya nggak usah bicara tentang pemerintahan. Inilah saya katakan ya, tingkat kepedean Bahar bin Smith ini ya sangat-sangat luar biasa, merasa dirinya seolah-olah ditakuti teman-teman ya oleh negara ini. Nah kalau negara ini takut sama Bahar Smith teman-teman, ya nggak mungkin lah dia keluar masuk dalam penjara. Itu bukti bahwa negara nggak ada takut-takutnya kepada Bahar Smith teman-teman ya. Si Kori saja nggak takut ya nantangin untuk duel, apalagi negara teman-teman ya. Tapi itulah kocaknya Bahar Smith ini teman-teman ya, paling doyan menyanjung-nyanjung dirinya sendiri ya, membesar-besarkan, membangga-banggakan dirinya sendiri. Makanya saya katakan teman-teman, apa Bahar Smith ini pernah lihat nggak ya video-videonya yang sudah ditayangkan di medsos teman-teman, yang sebegitu banyaknya, kok nggak ada perubahan gitu ya, semakin hari semakin tingkat kepedeannya dalam tanda kutip negatif ini teman-teman ya, kok makin bertambah terus teman-teman ya. Ya silahkan kalian nilai sendiri teman-teman ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita share-share teman-teman di video kali ini ya, ini menjadi cermin bagi kita teman-teman ya. Kira-kira masihkah ya kita menganggap ya seperti, mohon maaf, Bahar Smith ini layak untuk dijadikan sebagai anutan atau panutan, terutama ya khusus dalam mengambil rujukan ilmu agama teman-teman. Silahkan kalian berpikir ya. Barakallahu fikum. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nasir, luar biasa. Mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih kontribusi videonya ya, luar biasa tuh. Mulutnya Bahar ya. Saudara-saudaraku, Bahar kita katakan dengan tegas 100% dia bukan cucu Nabi, 100% dia tidak layak disebut sebagai ulama, ustadz, apalagi kiai, nggak layak tuh. Maka kita ingatkan kepada para muhibinnya, sudahlah kamu jangan menghamba kepada orang yang bukan cucu Nabi, kamu percayai sebagai cucu Nabi ya. Masih banyak kiai-kiai kita Nusantara yang lebih hebat dari oknum-oknum Habib. Sombongnya itu loh, Masya Allah, sampai ada katanya dapat uang miliaran. Masya Allah, kurang ajar nih keturunan imigran ini. Oke, saudara.